kembali lagi di channel Selitama Vlog. Pada kesempatan ini, kita akan berwisata ke Museum Keraton Solo. Keraton Solo ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan akan kami ceritakan pada lain kesempatan ya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berjalan-jalan ke Museum Keraton Solo. Ini merupakan pintu masuk untuk ke Museum Keraton Solo. Terdapat tata tertib yang dapat kita baca dan kita taati ya. Oke, kita mampir ke loket dulu. Di sini harga tiket masuk untuk satu orang dewasa sebesar Rp15.000 dan untuk anak-anak masih free ya. Kita periksa tiket kita dulu. Di sini juga ada pemandu lokal loh untuk menemani kita jalan-jalan di museum ini. Pemandu akan menjelaskan berbagai macam hal yang kita ketemukan di museum ini. Kita akan menemukan foto Pakubuwono ke-13 di mana beliau menduduki tahta sebagai raja Keraton Solo saat ini. Untuk rumahnya terdapat di belakang Museum Keraton Solo ini. Yuk kita mulai masuk. Ada dandang yang cukup besar. Konon katanya dandang ini digunakan untuk menanak nasi loh bagi tentara Indonesia yang berperang melawan Belanda. Di sini juga terdapat banyak sekali guci keramik, hadiah dari negara Cina dan Jepang. Itu buat bumbu. Dapat bikin bumbu kak. Dia gitu. Iya. Ini merupakan alat untuk menumbuk bumbu pada masa dulu ya. Mama apa ini? Mama apa? Untuk buat bumbu adek, untuk masak. Tuh kayak gitu loh, lihat tuh. Ada juga permainan congklak di mana kita memainkannya dengan terbiasa-biasa saja tangan kita. Sedangkan bagi para putri keraton dalam memainkan congklak, jari-jari tangannya harus lentik ya, supaya saat putri-putri keraton ini menari, jari-jarinya sudah terbiasa untuk lentik. Ada juga permainan gebuk kemiri. Biasanya permainan ini dimainkan oleh para putra kerajaan. Cara memainkannya, kita akan menaruh biji kemiri di tengah-tengah dan siapa yang pertama kali dapat menghancurkan kemiri itu, itulah pemenangnya. Wow, ada dayung kapal yang sangat besar. Konon dayung ini lebih panjang loh, tapi ini dipotong ya, jadi tinggal segini aja. Dayung ini digunakan oleh Pakubuwono keempat untuk mengarungi laut menuju ke Madura untuk menemui permaisurinya. Sedangkan di ujung-ujung kapal biasanya terdapat ornamen yang bernama Kiai Rojomolo. Kiai Rojomolo ini dipercaya untuk menolak bala atau hal-hal yang bersifat jahat. Terdapat juga hadiah dari Eropa. Dibantu oleh Kiai Mojo dan Sentot Alibasah berperang di Goa Selarong di bawah Gunung Merapi dan bergabung melawan Belanda. Lawan Orang jajah. hal itu Alat-alat perang. Ini kuda. Tama, kuda tam. Anak panah juga. Biasanya di bawah ini
diberi racun juga biar bisa langsung meninggal orangnya. Udah. Apa ini? Ada pistol, Pak, kenapa? Ini apa? Pistol senapan itu diambil, kita seperti mencuri gitu dari Belanda biar bisa menang melawan mereka. Ini pedang. Iya, itu buat mengangkut perhiasan. Sama. Terdapat juga alat-alat yang dipergunakan untuk mengangkut perhiasan-perhiasan. Oh, ini pakaian dulu ya? Dan kusir-kusirnya Ini apa? untuk mengangkut para tamu raja, biasanya diangkut oleh 4 kuda. Ini dipakai waktu tahun 1770. Oh, ini Yang di depan itu Kiai Grudok, itu untuk raja. Kereta ini juga hadiah dari Belanda, dari VOC. Bisa dilihat di situ ada capnya, cap VOC-nya. Dipakai untuk perpindahan dari Kartasura ke Surakarta. ini logo VOC ini. VOC, iya. Semuanya untuk membawa putri-putri raja dan juga permaisurinya. Duduk di sini. Ya, duduk di sini maksimal 2 orang yang menduduki. Oh, diangkat itu ya? Kalau ini tandu yang dipergunakan untuk mengangkut atau membawa bayi-bayi kerajaan. Juga biasanya kalau ada pernikahan gitu bisa dipakai juga. Jadi putri rajanya naik ke sini. Yang depan itu box untuk bayi. Bayi-bayi raja ditaruhnya di sini. Ini apa? Mak. Oh iya, ada pohon. Terus yang di tengah itu Ya. namanya Sumur Songo. Dulunya buat bertapa Pakubuwono ke-9. Beliau meminta keturunan anak laki-laki, lalu dikabulkan. Beliau memiliki Pakubuwono ke-10, raja termasyhur yang pernah ada di Keraton Surakarta. Itu minum, airnya juga bisa diminum, buat cuci tangan juga bisa. Dipercaya, air di sumur ini dapat membawa keberkahan. Di area museum ini terkesan sangat asri dan nyaman bagi pengunjung. Jadi membuat kita betah berada di museum tersebut. Yang ditutup ini dulunya kereta jenazah Pakubuwono ke-10 sama permaisurinya. Dihadiahkan juga dari Belanda. Tante masuk. Khusus untuk kereta Di jenazah. sini juga terdapat kereta jenazah di mana untuk mengangkut jenazah Pakubuwono ke-10 dengan permaisurinya. Kereta jenazah ini juga hadiah dari Belanda dan hanya sekali pakai digunakan oleh Pakubuwono ke-10. Biar ini fungsinya seperti nampan untuk mengangkut minuman. Ada serbet juga untuk lap. Apa ini? Ini ada timang namanya untuk sabuk, untuk tengahan sabuk. Ada cincin juga, suweng itu anting-anting. Biasanya dipakai cucinya pakai 2 kali ini. Ya. Ini kamu untuk menyimpan makanan. Jadi kayak nasi gitu tuh disimpannya di sini. Lalu itu dan basah. Itu buat Nampan. nampan. Buat minuman. Ini kok panjang? Iya, ada tempat mungasirah. Jadi kalau ada imam masjid gitu,
kalau membawa ini, jadi semisal ada perang tiba-tiba beliau langsung bisa perang. Kalau ini Tas ini tutupnya. Tutupnya. dia bisa lepas. Kalau ini Itu Al-Quran, terus diterjemahkan ke dalam aksara Jawa. Oh iya. Karena dulu nggak bisa baca Huruf Latin Arab. contohnya kak, mama. ada tombak, tapi bentuknya seperti umbul-umbul. Ini apa? Miniatur. Ini miniatur Masjid Demak. Jadi dulunya kan sini juga keturunan dari Kerajaan Demak. Tante ini Ya. Itu ada golok. kalau ini masjid. Ada prosesnya, misalnya proses pembuatan keris. Oh, ini keris-kerisnya. Ya. Ini buat apa? Jadi dia buat keris. Bikin. Ini prosesnya dia untuk buat keris. Ini Ada namanya cundrik. Ini buat perempuan. Ini dinamakan cundrik, di mana cundrik ini dipakai oleh perempuan Jawa untuk sanggul, namun dapat digunakan juga sebagai alat pembelaan diri. Saudara ini biasanya juga dimain wayang. Ada macam-macam wayang. ini koleksi wayang-wayang. Terdapat bermacam-macam jenis wayang, Tunggu saya. Kayak backstage dari wayang kulit, pertunjukan wayang kulit. Biasanya karakter-karakter yang baik itu selalu ada di sebelah kanan, lalu yang buruk atau yang jahat itu ada di sebelah kiri. ada salah satu contoh backstage di mana ada pertunjukan wayang. Wayang yang berkarakter baik akan diletakkan di sebelah kanan dan wayang berkarakter buruk akan diletakkan di sebelah kiri. Ada wayang sungket di sini. Biasanya juga putra-putra raja atau abdi dalam juga bikin dulunya waktu kecil. Jadi jerami. Oh, ini support. Oke. Terdapat juga miniatur pernikahan Jawa di mana menggunakan adat basahan. Waktu adat pernikahan basahan atau siraman, pakaiannya seperti ini. Lalu tandu-tandu yang kita lihat tadi juga bisa dipakai oleh putri raja. Kayak pemiliknya. Ini mbak. Step-step dari pernikahan. Jadi awalnya meminta restu dulu ke orang tuanya. Ini masuk lagi. Lalu putra dan putri rajanya diarak-arak. Ini ada lempar sirih sebagai tanda pengenalan. Lalu ini tadi menginjak telur. Terus ini ada putra rajanya yang sedang menggendong putri. Artinya berarti tanggung jawabnya sudah penuh milik putra rajanya. Dipangku oleh orang tua dari si putri yang ingin dinikahi putra rajanya, melambangkan kalau bapaknya itu harus berlaku sama terhadap putra dan putri rajanya. Ada menuangkan beras juga, ini berarti pertanda kalau putra raja harus menafkahi putrinya. Ini sedang makan. Oke. Sudah selesai. Mbak, ini mbak. Dah. Mbak, ini mbak. Mama. Ada foto. Ada peninggalan dari kerajaan Mataram. Ini ada gong. Dulunya gong ini dipakai untuk alat komunikasi. Kalau gongnya dipukul selama 3 kali, berarti menandakan kalau kita itu mau perang. Beberapa arca di sini diambil dari Candi Borobudur dan juga Candi Cetok. Beberapa arcanya juga diambil dari Borobudur sama Candi Cetok. Oh ya, Candi Cetok.
Cetho yang ini ya? Di Solo dulu. Iya. Candi Hindu. Ada pancuran untuk air. Terakhir ini ada foto-foto raja dari Pakubuwono ke-5 sampai Pakubuwono ke-12. Ini juga ada topi-topi rajanya. Jangan duduk. Bali dari Cina dan Jawa. Ini apa ini? Mama. Tante. Apa? Mama. Di area keraton ini terdapat juga panggung Songgobuwono yang dipergunakan raja untuk bermeditasi. Wow, luas sekali ya areal keraton ini apabila dilihat dari miniatur desainnya. Sebelum masa Covid, gerbang tersebut dibuka. Namun karena kondisi Covid saat ini, kondisi gerbang menuju ke dalam Keraton Solo ditutup. Jadi kita cuma hanya bisa mengintip ya. Mengintip doang. Waktu kecil pernah masuk sini. Dulunya pasir. Iya, itu pasirnya katanya dari Laut Selatan gitu. Dulu waktu kecil. Kau pernah ke sana? Kok bisa? Dengan mengunjungi keraton atau museum, kita dapat menambah wawasan mengenai sejarah dan juga mengenal sejarah Indonesia kita. Sebelum dialihfungsikan menjadi museum, museum ini merupakan kantor bagi para abdi dalam Keraton Solo. Terdapat juga tempat untuk membeli oleh-oleh maupun souvenir loh. Terdapat juga silsilah dinasti Mataram. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjalanan kita di Museum Keraton Solo. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi teman-teman di video-video kami selanjutnya. Dadah!